Boleh minta sore hari ini dukungan tepuk tangan untuk Korpri. Selamat ulang tahun. Saya mau dengar suaranya. Selamat ulang tahun. Sama-sama ya. Selamat ulang tahun. Sekali lagi ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih Uta. Ini adalah suatu hal yang luar biasa kalau 4 juta lebih orang berulang tahun pada hari yang sama. Anggota Korpri di Indonesia saat ini kabarnya sejumlah itu. Dan mereka akan merayakan ulang tahun organisasi mereka yang ke-52 tahun ini. Betul Pak Seda ya? Betul. Ada banyak hadiah yang disambut gembira oleh Korpri maupun mereka yang bersiap menjadi anggota Korpri. Hari ini banyak tes seleksi CPNS maupun CP3K di kementerian dan lembaga dan juga badan. Dan baru-baru ini pemerintah juga sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Banyak harapan-harapan besar yang diterima dengan sukacita oleh ASN. Tapi menariknya, ini semua berjalan pada saat kita menghadapi hari-hari politis. Apakah 5, sekian juta orang ASN ini bersikap netral? Karena potensi mereka bisa sedemikian besar untuk kemudian menangkan calon atau justru mengalahkan. Kita hari ini berbincang-bincang dengan semangat besar kebahagiaan Korpri yang berulang tahun ke-52. Kita bicara tentang menjaga netralitas dan mewujudkan pemilu berkualitas. Tepuk tangan dong untuk Korpri. Hadir bersama kita Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pak Sumarno. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas. Kelihatan bahagia sekali nih Pak. Ya? Kelihatan bahagia sekali. Ketemu Mas Sigit bahagia. Saya pikir karena Undang-Undang Nomor 20 nih ya Pak. Pasti undang-undang produk politis Pak ya. Dan ini sudah lama dinantikan formulasi dan kepastian segala macamnya. Apa arti strategis dari pengesahan Undang-Undang ASN? Apapun waktunya di tahun politik ini Pak. Iya, kalau masalah regulasi kan tentu saja menjadi kepastian hukum bagi kita untuk ASN semua ya. Kan semua itu kan bicara masalah hak dan kewajiban, apa-apa yang dilakukan itu ada kepastian hukum di dalam undang-undang ini. Dan ASN dengan wadah Korpri senantiasa mewujudkan profesionalitas Pak ya. Oh betul, harus itu. Panca prasetya Korpri, setia dan taat kepada pemerintah dan negara kesatuan sampai butir kelima. Soal profesionalisme katanya tambah bagus Pak. Oh iya ya harus. Karena kita itu kita lagi-lagi kalau ngomongkan ASN kan aparatur sipil negara itu, saya sering menyampaikan ke teman-teman semua ini, kita itu kalau bicara masalah reformasi birokrasi yang utama itu adalah mengembalikan sebetulnya ASN itu apa sih. Dan karena teman-teman Korpri kan ASN semua ini, ASN itu adalah abdinya masyarakat. Ini yang harus ditekankan betul. Bukan abdinya penguasa Pak. Bukan, abdinya masyarakat. Kita itu, saya sampaikan ke teman-teman ini bahwa kalau kita tidak merevolusi mental kita, mengembalikan kita bahwa kita itu adalah abdinya masyarakat, nggak mungkin kita bisa melaksanakan masyarakat dengan baik. Kalau apalagi tadi
Kalau kita merasa bahwa kita itu, ini mohon maaf ini kan, saya sering menyampaikan ke teman-teman kan, saya dari Boyolali masih ada pengaruh keraton. Kalau orang jadi PNS itu kalau di keraton dulu jadi punggawa keraton itu kan derajatnya naik ini. Kalau kita masih mempersepsikan kayak gitu, nggak mungkin kita bisa melayani masyarakat dengan baik. Kenapa? Kita merasa lebih tinggi, derajat lebih. Inilah yang harus kita revolusi mental ke teman-teman semua. Kita itu abdinya masyarakat. Public servant. Kita harus melayani mereka. Gitu. Kalaupun abdi masyarakat bahasa Jawanya terasa rendah, mungkin bahasa Inggris lebih keren, Pak ya. Public servant. Public servant. Udah ini podo wae. Di sebelah Pak Sekda hadir Pak Susiawan. Di tulisan saya masih Pak Ketua ini soalnya. Dari Bawaslu Jawa Tengah. Pak Susiawan, selamat datang. Terima kasih sudah berkenan memeriahkan acara ini. Saya agak lag namanya tadi, ganteng sekali. Siapa ya? Di sini tuh saya Pak Muhammad Amin. Ternyata Pak Susiawan. Pak Susiawan, Bawaslu memberikan pengawasan. Tapi ada tindakan-tindakan yang lebih preventif untuk menjadikan kekuatan besar yang bisa dimobilisasi oleh mereka-mereka yang suka atau mengharapkan kemenangan pada kontestasi politik ini sudah diantisipasi kan? Iya. Tadi Pak Ketua pagi menyebutkan sepanjang tahun 2020 pilkada serentak itu ada 34 kasus ketidaknetralan ASN yang dilaporkan ke Bawaslu dan yang lapor adalah temannya sendiri sesama ASN. Ini fenomena yang menarik. Apakah sedemikian konyol ASN bisa terjebak untuk tidak netral pada proses politik? Yang pertama ya, kalau kita bicara pelaporan ya, misalnya kenapa sesama ASN justru melaporkan? Menurut saya melihat dari sisi positifnya. Mereka saling peduli. Oke. Ini korps yang harus dijaga, profesionalitasnya, marwahnya, harga dirinya, sehingga betul-betul istilahnya Pak Sekda ini pengabdi masyarakat, bukan pangreh projo ya. Mereka kan ikut menjaga itu, sehingga setiap indikasi ya, sesungguhnya temuan-temuan yang dilaporkan ya, termasuk yang ditemukan oleh Bawaslu di semua jajaran ini, kalau tadi disebutkan ada 30-an, itu lebih merupakan indikasi-indikasi sesungguhnya. Baru indikasi? Iya, setelah diklarifikasi dan lain-lain memang tarafnya masih dalam taraf indikasi ya. Tetapi itu pun menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai. Ya, karena secara nasional indeks kerawanan pemilu itu netralitas ASN atau ketidaknetralan itu salah satu hal yang harus diwaspadai, masuk di dalam salah satu indeks kerawanan pemilu kita, termasuk pemilihan. Ya, di samping politik uang, ya, di samping berita hoax, ya, di samping politisasi identitas, itu ada ketidaknetralan atau masalah netralitas ASN. Ini salah satu indeks kerawanan. Itu adalah bacaan dari fenomena atau gejala yang ditemukan termasuk di Jawa Tengah. Real ini berarti ya? Real, meskipun secara nasional Jawa Tengah tidak termasuk dalam 10 besar dalam hal netralitas, dulu ya, ketika netralitas ASN. Iya, jadi cukup baik ya. Jadi kalau ada indikasi kemudian ada temannya melaporkan atau rekannya melaporkan, menurut saya justru ini positif. Walaupun motivasinya mungkin sirik ya? Iya, meskipun apapun motivasinya lah. Kalau kita berpikir positif, ya, itu bentuk kepedulian mereka untuk menjaga marwah, menjaga integritas, menjaga profesionalitas korpsnya ini. Ya. Wah, nama itunya bagus sekali, Bawaslu. Asik ya, tepuk tangan Bawaslu nih. Sejauh ini catatannya baru indikasi. Narasumber yang ketiga adalah Dr. Triyono Lukmantoro, dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Undip. Ya. Selamat datang Pak TL. Selamat sore Mas, terima kasih. Mahasiswanya nyebutnya Pak TL semua. TL. Yang ketiga nggak apa-apa Pak TL ya? Ya boleh, silakan Mas. Bebas saja. Pak TL, visi misi calon presiden pasti sedang dirumuskan secara fix, karena semalam baru pengundian. Iya. Jika ada salah satu calon yang sedemikian serius mengulik impian para ASN, paling tidak petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 2003, ini berpotensi memecah belah ASN nggak? Saya kira mungkin niatnya baik Mas ya. Jadi kita tidak perlu curiga
Jangan-jangan nanti ini ada agenda tersembunyi supaya dapat dukungan dari ASN dan keluarganya. Tapi saya kira bahwa memperjuangkan yang namanya kesejahteraan ASN itu harus dijalankan oleh siapa saja yang nanti jadi pimpinan, jadi presiden, wakil presiden. Artinya harus itu apa? Sudah ada ketentuannya kan, undang-undang terbaru itu. Dan memang sudah dituliskan mengenai hak dan kewajiban, mengenai kesejahteraan, mengenai profesionalitas, dan juga termasuk netralitas. Jadi saya kira bahwa kemudian kalau ada satu pasang calon presiden, wakil presiden membuat khusus untuk itu, rasa-rasanya itu malah ya kita harus melihatnya secara kritis juga, bukan dalam pengertian baik, tapi jangan-jangan ini hanya omongan atau janji di depan. Gitu. Karena apa? Sudah ada undang-undangnya, Mas. Dan undang-undang itu harus dijalankan taat ya oleh siapapun yang menjadi katakan saja stakeholdernya, entah itu presiden, wakil presiden, semuanya sampai tataran paling bawah. Kalau tidak kan orang kan akan sembrono seenaknya sendiri, seakan-akan tidak ada aturan. Itu namanya anomi ya. Jadi tidak ada hukum. Yang penting siapa yang berkuasa, saya kasih kesempatan kamu, silahkan pakai uang anggaran ini seenak-enaknya. Bukan seperti itu saya kira. Dan saya kira bahwa kemudian kalau sekarang ini orang bilang ASN harus netral dan sebagainya, itu menurut saya adalah peringatan dini supaya kita tidak bercuriga dulu juga. Jangan-jangan ASN di suatu wilayah tertentu itu nggak netral karena dulu dipimpin oleh oleh pimpinan partai politik dan sebagainya, bahkan ada yang masih aktif sebagai pejabat dan sebagainya. Jangan-jangan nanti pejabat yang ditunjuk oleh presiden dan menggantikan pejabat yang dulu menjabat tidak netral dan sebagainya. Ini saya kira Mas, ini adalah perbincangan yang sehat supaya apa? Kita semua diingatkan, terutama ASN, tetaplah netral. Netral itu kan artinya apa? Menjaga jarak dengan semua pihak. Artinya apa? Ya, di sisi netralitas ada independensi, bahwa ASN nanti ya bebas saja mau milih siapapun, ya. Mau didorong kayak apa, rasa-rasanya kok sekarang ini akan gampang dibaca ya. Ini siapa sih yang memobilisasi? Nah nanti kan ditelusuri oleh Bawaslu, terutama media. Dan bahkan teman sendiri tadi mungkin tidak lapor ke Bawaslu, lapor ke medsos Mas. Iya kan, ke medsos, bikin TikTok itu omongan 1 menit, dan itu lebih mengena. Karena apa? Jadi viral gitu toh. Itu yang kita sering abai, bahwa pengawasan itu bukan secara formal. Secara formal penting karena itu menjadi salah satu pemberian sanksi kelak. Tapi bisa diawasi juga dengan berbagai cara, bahwa kita bisa melakukan isi medsos ya, tapi kan bisa diverifikasi. Ini apakah hoax seperti tadi Mas Susiawan sampaikan, apakah berita bohong, atau jangan-jangan ini misalnya gambar lama yang direkayasa seakan-akan baru terjadi sekarang ini. Ini kan banyak Mas. Tapi maksud saya adalah bahwa media seperti TVRI Jawa Tengah misalnya, itu kan juga melakukan pengawasan. Ya. Kemudian juga masing-masing dari kita melakukan pengawasan juga. Ya. Sekarang apa sih susahnya melakukan pengawasan dengan WhatsApp yang kita miliki, aplikasi itu ada video, ada audio, ada teks, ada foto dan sebagainya. Kurang apa coba? Saya kira itu Mas. Tinggal motivasi dan konten yang kemudian diperlukan. Saya kira soal motivasi mungkin kita bisa berdebatkan apakah ini memang mau menghambat karier, mohon maaf misalnya seperti itu atau seperti apa. Saya kira concern dengan tugas ASN yang betul-betul harus netral itu harus kita hormati juga. Saya kira itu Mas. Pak Sekda, para capres, caleg itu dituntut untuk mempertanggungjawabkan track recordnya. Saya merasa bersimpati sekaligus berempati kepada ASN di lingkungan Pemprov Jateng dan Pemprov DKI Jakarta yang kebetulan mantan gubernurnya berkontestasi. Jika ada track record yang menyangkut sosok yang berkontestasi, tapi melibatkan historical Pemprov Jateng, Korpri Jateng secara korporat,
enaknya didiemin aja atau direspon, Pak? Ya sebetulnya kalau masalah track record dari kepala daerah sekarang itu nggak perlu dikonfirmasi. Tadi di media itu kalau mau cari pasti ada semua. Iya. Jadi nggak perlu mengkonfirmasi ke kami sebetulnya. Nggak perlu rekonfirmasi, Iya, nggak perlu karena sekarang itu kan aktivitas tokoh masyarakat, kepala daerah itu hampir tidak pernah lepas dari media ya. Iya. Apalagi tadi dengan media pasti ada jejak digital, jejak digitalnya. Jadi kayak gitu, Mas. Takutnya nanti malah dikira nggak kerja gitu. Kalau nggak direspon balik. Saya kira enggak Nggak ya? senaif itulah. Nggak senaif itu. sebetulnya masalah Bagaimana Pak kinerja- Sekda membesarkan hati anggota? Loh, kalau masalah kinerja kan bukan diukur dari itu ya. Kita kan ukuran kinerja yang secara resmi juga ada semua. Ya, LKPD dan sebagainya, terus laporan keuangan tahunan. Nggak perlu khawatir, Pak, ya? Nggak perlu khawatir, itu kan juga terdokumentasi semua. Ya. Kalau memang masalah persepsi itu kan kalau kita menjelaskan juga nggak ada gunanya, tapi secara terdokumentasi kan juga sudah ada semua itu. Trusted record, apapun opininya tidak perlu kita ASN ikut-ikutan, data sudah dipunya, kalau perlu tanya ke Komisi Informasi Publik. Walaupun sekarang kan ada lembaganya masih ada, walaupun Pak Susiawan nggak di sana. Pak Susiawan, pernah ada indikasi aparatur negara tidak hanya ASN dimanfaatkan untuk memenangkan kontestasi politik. Fakta yang terungkap banyak gagalnya. Bawaslu menangkap ini? Iya. Mobilisasi ASN utamanya di Jawa Tengah ini ternyata tidak banyak gunanya gitu. Kalau saya memahaminya begini ya, setiap calon apakah itu pemilihan kepala daerah termasuk juga calon presiden wakil presiden pasti ada keinginan, ada upaya untuk mendapatkan dukungan yang sekuat-kuatnya, semasif-masifnya ya dari elemen-elemen masyarakat, termasuk di situ adalah ASN, TNI, Polri, itu pasti. Pasti. Keinginan usaha ya untuk mendapatkan dukungan itu pasti. Ya, tetapi di era seperti ini, di era keterbukaan seperti ini sesungguhnya juga apa ya? Semua ini menjadi pengawas. Jadi Bawaslu sesungguhnya di samping kita menemukan ya temuan, tetapi juga banyak sekali laporan. Nah, ini yang kami kaji, apakah laporan-laporan yang katakanlah masih indikasi ini ada unsur kebenarannya. Nanti kami konfirmasi. Soal apakah itu berhasil atau tidak, saya kira juga relatif ya. Karena di banyak daerah terutama pilkada, upaya-upaya untuk menggiring ASN ini banyak juga yang berhasil. Ya, jadi ini fakta yang harus kita akui. Ya, di daerah-daerah tertentu ya. Artinya kenapa netralitas ASN, TNI, Polri ini juga masih menjadi salah satu ya indeks kerawanan dalam pemilu, karena ada potensi untuk itu. Potensi ini bisa datang karena keinginan si calon atau juga bahkan upaya-upaya oknum-oknum tertentu yang mungkin katakanlah menawarkan diri untuk bisa mengerahkan dan seterusnya. Ini ada fenomena itu ya secara nasional ya kita bicaranya ya. Dan kita bersyukur Jawa Tengah tidak masuk dalam 10 besar indeks kerawanan pemilu terkait dengan netralitas ASN ini. Kita bersyukur ini. Tapi kenapa itu perlu diwaspadai dan masuk di dalam indeks kerawanan pemilu? Karena itu terbukti. Indeks kerawanan pemilu itu kan diukur dari fenomena-fenomena, gejala-gejala, termasuk di masa lalu yang terjadi di setiap daerah. Akhirnya menjadi kesimpulan bahwa salah satu indeks kerawanan pemilu termasuk netralitas ASN. Pak Sekda, di acara kenetralan ASN Korpri Jawa Tengah ada ikrar kalau saya tadi pagi, Pak. Ini suatu yang wajib secara nasional atau inisiatif dari Korpri Jawa Tengah? Ya itu sebenarnya wajib nasional ya. Wajib nasional?
kita sebenarnya ikrar itu kan mengingatkan teman-teman semua itu. Kenapa kita ikrarkan? Kita tiap apel hari Senin kita ikrarkan itu. Sudah 4 itu, Pak? Iya. Karena kita jadi pengen Panca Prasetya Korpinya iya, ikrar netralnya juga sudah disebutkan. Iya, karena saya pengen mengingatkan teman-teman masalah netralitas ini. Karena sebetulnya netralitas itu bisa juga teman-teman itu nggak tahu apakah ini bagian tidak netral Pak nih. Nah inilah yang ini mungkin Pak Bawaslu bisa waktu konfirmasi banyak kejadian juga mereka nggak paham bahwa ini itu bagian tidak netral. Nah inilah yang perlu kami sosialisasikan ke teman-teman semua. Tolong dipahami ini loh titik-titik yang menjadi tidak netral. Dan kita kenapa setiap hari Senin kita ikrarkan supaya mengingatkan lagi. Karena sebenarnya kalau kita gambarkan masalah netralitas, kita itu kan ASN itu kan di dalam rumah penyelenggara pemerintah ini. Nah, biro Piko yang mau pilpres, pilkada itu kan ada di luar itu. Ada di luar. Jadi kita itu teman-teman itu ya ada di dalam ini tugasnya. Tidak usah ikut terlibat yang ada di luar itu. Meskipun kita tugasnya adalah dengan KPU itu mensukseskan kan, mensukseskan. Saya sering mengingatkan ke teman-teman ini bahwa kita itu ASN itu adalah yang punya kewajiban mensukseskan terselenggaranya pemilu maupun pemilihan. Jangan justru membebani Pak Bawaslu untuk diawasi. Mungkin yang punya tugas kok malah akhirnya harus diawasi. Saya selalu mengingatkan teman-teman itu. Jadi malah rekoso Pak. Iya, makanya itulah karena masalah netralitas ini memang sekali lagi memang harus kita ingatkan lagi teman-teman, kami minta untuk memahami titik-titik mana sih yang ini menjadi dipersepsikan oleh Bawaslu ini sesuatu yang tidak netral. ATL, bahaya nggak ini menjadi netral dalam kontestasi sehebat ini? Iya, saya kira memang keharusan ya, bukan bahaya. Kalau tadi disampaikan membaca ikrar itu artinya sumpah, janji, dan itu mengikat, bukan semata-mata lesan, betul, tapi juga batin. Dan itu disaksikan bukan hanya oleh sesama manusia, tapi juga oleh Tuhan loh. Artinya apa? Jangan bermain-main dengan sumpah atau janji. Nanti kalau sudah melanggar sumpah atau janji itu, nah itu bisa serius masalahnya. Di mana-mana misalnya kalau mau memberikan kesaksian, di pengadilan misalnya, itu pasti ada sumpah, bahkan di bawah kitab suci. Ya. Sekarang setiap hari Senin rutin, tadi Pak Sekda menyampaikan, ya disampaikan seperti itu juga. Dan saya kira itu bukan sesuatu yang mengagetkan atau sesuatu yang baru. Supaya apa? Selalu diingatkan, dan betul-betul akhirnya tertanam dalam diri. Saya harus netral. Netralnya itu seperti apa? Oh, misalnya tidak mengajak ASN yang lain untuk mendukung dan sebagainya. Sekarang kalau kita lihat Mas, semua capres itu kan punya akses ke institusi ASN toh. Semuanya loh, 3 capres, cawapres ini, coba siapa yang enggak? Semuanya loh. Capres nomor 1, walaupun itu ketua partai politik, tapi dia ada di Departemen Transmigrasi misalnya. Yang kedua, wali kota misalnya, Departemen Pertahanan. Saya sebutkan belak-belakan saja, kok toh kita sudah dewasa juga kan, sudah saling ngerti. Yang ketiga, sama saja toh. Yang pertama, yang ketiga sama juga. Tadi Mas Sigit menyampaikan, ini mantan, ya, dan sebagainya. Ya, jadi saya kira, apalagi juga, ini Pak Mahfud ini kan orang penanggung jawab paling tinggi, penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, saya kira potensi itu tidak hanya pada satu calon saja loh Mas. Semua calon sangat mungkin. Jadi kita tidak bisa menduga-duga. Mungkin lokalitasnya yang membedakannya Mas. Tapi saya kira dengan sumpah dan sebagainya itu, saya kira itu salah satu cara untuk tetap menjaga supaya kita tertanam disiplin, selalu diingatkan, dan itu sumpah janji, ya, ikrar itu bukan semata-mata lisan, ya. Kalau semata-mata lisan kayak gitu kan orang jadinya ya itu yang disebut sebagai banalitas, seremonialitas saja, dan itu menurut saya malah yang nggak bagus. Tapi kalau diingatkan, dan saya kira jangan-jangan kita sendiri yang terlalu khawatir dengan isu netralitas itu. Para ASN mungkin biasa-biasa saja, kerja rutin,
dan sebagainya gitu ya. Dan itu gara-gara apa? Dulu di zaman Orde Baru ada istilah monoloyalitas kan? Ya. Iya, di zaman Orde Baru itu ada kedua. kekuatan militer, ada kekuatan birokrasi. Nah, kekuatan birokrasi inilah yang sekarang disebut sebagai ASN. Dan Dulu jalurnya ABG ya? ABG. Nah, ABRI, birokrasi, Dan sama partai golongan politik. Ini kalau kita kuak kembali sampai sejarah seperti itu. Tapi sekarang yang namanya birokrasi apakah monoloyalitas? Saya kira loyal pada semuanya, loyal bagi masyarakat bahkan, Iya. pelayanan masyarakat, bukan bagi parpol, bukan bagi penguasa. Jadi saya kira jangan-jangan kita masih terjebak pada frame berpikir masa lampau. Walaupun bahwa tadi Mas Susiawan dari Bawaslu mengatakan potensi itu ada, ya. Misalnya dalam kasus pilkada dan sebagainya. Tapi itu pun selalu bahwa diawasi karena setiap kontestasi ini di level manapun ada pengawasnya dan pengawasnya sekali lagi semuanya. Ya, kalau Bawaslu itu karena instrumen yang resmi sehingga bisa melakukan penuntutan dan penindakan. Bahaya nih. Ya toh, kalau sesama warga sipil ya memberikan masukan, input apapun jenisnya, apakah laporan langsung, apakah dalam bentuk rekaman dan sebagainya. Saya kira kekhawatiran itu jangan terlalu dibesar-besarkan, atau kita bukan dibesar-besarkan ya, kita waspada gitu loh. Artinya kita tetap terjaga supaya ASN ini tidak dibawa ke sana, dibawa ke sini gitu. Saya kira itu. Pak Sekda, kadang saya pikir, saya merasa kasihan dengan para capres kalau nggak ada dukungan, Pak. Bagaimana? Sebetulnya kan kita ASN, kita semua kan punya hak pilih ya. Ya. Dan saya memerintahkan ASN itu harus menggunakan hak pilih. Harus menggunakan. Karena Nyumbang kita, boleh nggak, Pak? Ya. Nyumbang boleh nggak, Pak? Karena apa? Tadi saya sampaikan, kita yang di pemerintahan itu yang punya kewajiban mensukseskan tadi. Jadi tentu saja partisipasi dari teman-teman ASN ini harus menjadi kewajiban untuk ikut berpartisipasi. Tapi kan itu nanti ada di bilik kan ya, di bilik. Jadi, cukup itu aja, Pak? Iya, di bilik itulah nanti tunaikan haknya itu ada di situ. Bahkan kalau menurut saya itu nggak hanya hak, menurut saya kewajiban. Karena ini bagian dari kita untuk memilih pemimpin kita ke depan. Pak Susiawan, Iya. temuan-temuan yang di Jawa Tengah ini masih indikatif. Tetapi support substantif secara maksimal apa yang bisa diberikan orang-orang berstatus ASN sih? Jadi begini ya, Untuk kemudian masih netral tapi proporsional gitu ya. Kalau nyumbang ya ketiga capres misalnya gitu. Boleh nggak? jadi secara garis besar ya, saya ingin memulai kenapa ada indikasi atau ada gejala ketidaknetralan. Ketidaknetralan itu rata-rata disebabkan oleh 3 hal ya. Pertama, kekurangtahuan atau ketidaktahuan bahwa apa yang dilakukan itu sebagai bentuk keberpihakan atau dukungan terhadap capres atau terhadap calon tertentu. Ini bisa lewat medsos misalnya. Ya, ketika salah like, komen, share tentang sesuatu Sefatal yang itu? terkait dengan itu termasuk indikasi bahwa menyangkut netralitas itu. Ya. Jadi Jempol bisa disalahkan, Pak. hati-hati sekali bagi para ASN di masa-masa apalagi kampanye seperti ini. Ya toh, like, share, komen terhadap apapun bentuk media sosial itu bisa diindikasikan ketidaknetralan karena itu cermin dari sikap atau pendapat atau intensi pribadi terhadap calon-calon tertentu. Saya mengikuti 3 akun Instagram masing-masing calon presiden Iya. dan saya nge-like terus. Ya, itu Tiga-tiganya. hati-hati aja Mas Sigit. Oh gitu, 3-3-nya Pak? Ya, kecuali. Lah kan medsos, ini bukan Oh gitu ya. Ini bisa kena? Bisa. Anda berfoto bersama itu juga bisa menjadi indikasi. Makanya kenapa Bawaslu dalam konteks tertentu karena aspek ketidaktahuan ini perlu kita klarifikasi, perlu kita eksplorasi lagi. Kenapa kamu begini-begini? Ini kan cara kami untuk melihat motivasi sebenarnya ya. Kenapa dia melakukan itu atau terindikasi seperti itu. Dia harus menjelaskan. Itu terhitung mulai sejak kemarin atau setelah 28 November? Enggak ya, dari ketika tahapan pemilu dimulai Sudah nggak boleh, sesungguhnya gitu? sudah ada pengawasan itu dari kami. Wah repot nih. Ya karena Bawaslu ini kan mengedepankan pencegahan ya.
Jadi jangan sampai justru potensi tadi itu termanifestasi betul atau terjadi. Maka kami mengingatkan. Jadi sudah sekarang ini banyak temuan-temuan laporan. Maka kami kaji, ya apakah itu betul-betul sengaja, betul-betul bentuk dukungan, ketidaknetralan, atau sekedar karena kekurangtahuan atau ketidaktahuan. Dan kebanyakan itu memang banyak sekali itu ketidaktahuan, ketidaknetralan. Kalau yang lain penyebabnya kenapa tidak netral itu juga karena faktor tekanan dari atasan, dari manapun, ya ada tekanan sehingga dia harus melakukan sesuatu sebagai bentuk dalam tanda kutip dukungan atau keberpihakan. Dan yang ketiga bisa juga karena adanya kepentingan tertentu. Kepentingan itu bisa juga dari oknum-oknum ASN atau orang-orang tertentu yang punya kepentingan. Oke. Ya, yang kedua, jadi itu. satu kurang tahu, yang nomor dua, satu kurang tahu. Satu tidak tahu atau kurang tahu. Yang nomor dua, ya, yang kedua adanya tekanan, pressure, mungkin karena ini pimpinan saya atau bos saya atau yang ketiga relasi kuasa, ya itu bisa terpaksa melakukan bentuk-bentuk tindakan yang bisa diindikasikan sebagai kekurang netralan atau ketidaknetralan. Dan yang ketiga tadi karena memang ada kepentingan Pak Tel, dari orang tertentu itu. Paranoia nggak prejudis ini? Saya kira saya udah terlanjur follow orang-orang hebat itu gitu ya. Iya. Dan kalau sih nggak salah, baik-baik saja gitu. Follow itu nggak salah karena memang kita membutuhkan performa mereka seperti apa. Dan itu juga semata-mata kan tidak saja kita dapat informasi, kadang-kadang kita juga dapat hiburan loh dari. Iya, jangan salah. Sebagai hiburan. Sebagai hiburan. Jadi sekali lagi yang namanya media itu termasuk media sosial tentu saja, itu bukan semata-mata memberikan share, bahwa kemudian ada yang banyak memberikan kritik dan sebagainya. Tapi salah satu yang unik adalah hiburan, dan kita ikuti sajalah, bahwa kemudian ternyata like itu justru menimbulkan masalah. Jangan like lah, paling nggak kalau komen lah. Ya, komen dan sebagainya. Tingkatannya itu like, share. Terus kemudian komennya itu tidak bisa dihindarkan karena media sosial bekerja seperti itu. Dan memang sekarang kampanye yang lebih baik, lebih efektif maksud saya, itu kan bukan di lapangan dengan model terbuka gitu dan sebagainya, tapi kan lewat jalur-jalur komunikasi yang lebih akrab, lebih nyaman kita akses, lebih menyenangkan, lebih menghibur misalnya. Itu tuh menurut saya wajar-wajar saja. Kalau Mas Sigit atau saya, bahkan ada partai-partai tertentu yang saya ikuti akun mereka, apa salahnya toh? Toh saya pengen lihat program mereka itu kayak apa toh? Kalau saya misalnya mengikuti akun 3 pasang capres tadi, masing-masing saya ikuti, berarti kan ada 6. Apa salahnya toh? Apa kelirunya toh? Kan nggak apa-apa. Apalagi misalnya saya untuk penelitian misalnya, nah itu kan nggak salah juga. Wartawan untuk melaporkan itu. Ya, misalnya seperti itu. Kalau mau ditelusuri, coba ditelusuri semua aja. Ini siapa yang like? Oh, ada nama saya. Oh, ternyata ini dosen Undip toh. Oh, dosen Undip termasuk ASN. Laporkan saja. Mungkin saya atau beberapa yang lain mungkin nggak tahu bahwa like itu punya risiko, yaitu risiko dianggap tidak netral tadi itu. Atau berpihak. Atau sudah berpihak. Tapi saya kira Mas, kalau seperti itu nanti ASN kasihan dong Mas, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu loh. Mau lihat TikTok aja, jangan-jangan nanti ini saya melanggar, saya tidak netral gitu toh. Ketawa dilarang. Iya, misalnya seperti itu tuh kan bahaya Mas. Pak Sekda, sebelum kita menuju adzan maghrib, kehati-hatian dalam netralitas ini, tapi tidak terlalu menyiksa PNS yang harus diakui sekarang sudah sedemikian lekat dengan medsos, Pak. Ada himbauan khusus, Pak? Ya. Saya mengimbau teman-teman, kan udah lama sih kita mengimbau ya, kalau mau follow nggak apa-apa, mau lihat, mau baca silakan, tapi jangan like, jangan komen, jangan share. Sudah pasti nih Pak? Iya. Rigid? Iya. Tidak boleh nge-like, tidak boleh komen, tidak boleh nge-share? Iya. Kan juga nggak ada gunanya. Lu masa begitu enggak, kalau like itu apa toh? Kalau bagi pribadi ASN apa? Melike itu apa kan? Tapi kalau membaca apalagi tadi unlike ya, mau lihat programnya, mau itu kan
kan boleh aja tahu Iya, kan, iya, gitu. boleh. Tapi kan nggak usah bereaksi apa-apa Iya, gitu loh, nggak usah kan karena reaksi itu sama saja kalau misalnya gini. Tadi kita juga nggak boleh sekarang simbol-simbol tangan itu kan reaksi kan sebetulnya, reaksi itu sama dengan nanti kalau di medianya kampanye itu sedemikian ada dikitnya iya, Korpi Pemprov Jateng ada jempol-jempol di kan hampir Iya, sama. sekarang udah. jempol kaki Pak yang Saudara, kami harus mengambil jeda sesaat di saat Korpri Jateng sudah mengambil sikap untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Kami kembali setelah adzan maghrib untuk wilayah Suara dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Sulu-sulu, pemilu 2024 nanti kita nerima berapa surat suara sih? Jadi di pemilu nanti kita akan menerima 5 jenis surat suara. Wah, apa aja tuh? Yang pertama, surat suara berwarna abu-abu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua, surat suara berwarna merah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Lalu yang ketiga, surat suara berwarna kuning untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang keempat, surat suara berwarna biru untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Dan yang terakhir, surat suara berwarna hijau untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Ayo, gunakan hak pilih Anda pada 14 Februari 2024. Pemilih berdaulat, negara kuat. Anugerah KPID Jawa Tengah tinggal menghitung hari. Tim TVRI Jawa Tengah berkesempatan mengunjungi SMP Negeri 1 Kota Magelang yang mempersiapkan penampilan mereka. Luar biasa bukan? Saksikan kami besok Jumat di TVRI Jawa Tengah. Debat luar biasa. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi umat muslim yang berhak dan wajib menjalankannya. Mohon izin selama 15-20 menit ke depan kami masih berbagi kebahagiaan dengan Korpri yang berulang tahun ke-52 dan harus menghadapi pemilu 2024 dengan sikap netral. Pak Sekda, ada kalanya pemilu itu setiap individu dianggap sebagai angka dan juga warna. Saya punya istri, punya anak, punya hak pilih, berarti 3. Warnanya ya itulah. ASN juga punya angka tambahan. Angka tambahan ini perlu netral juga nggak Pak? Misalnya seorang suami yang berstatus ASN, istrinya boleh kemana-mana dan berkomentar apa-apa. Sebenarnya kan itu kalau menjadi satu kesatuan dari keluarga ASN, kami harapannya itu juga menjadi bagian untuk kenetralan itu. Karena posisinya gini, aktivitas yang dilakukan itu kan kalau suatu keluarga kan tidak bisa dipisahkan tuh antara bapak anak itu jadi satu kesatuan. Kalau hemat kami adalah bahwa masalah netralitas ini kan sensitif, tadi sudah disampaikan Pak dari Bawaslu. Saya menghimbau teman-teman semua itu meminimal mungkin sesuatu yang membuat orang itu berpersepsi itu tidak netral. Sehingga tadi kalau bisa semua itu menjadi satu kesatuan seperti itu. Setuju dengan konsep ini, Pak Teo? Iya, seharusnya itu memang punya konsekuensi. Bahkan yang lebih ketat di polisi atau tentara ya. Kalau ada istri, bahkan anak misalnya menunjukkan preferensi politik tertentu, maka justru yang terkena sanksi itu kepala keluarganya yang bekerja sebagai entah polisi, entah tentara, entah ASN. Saya kira itu bukan berarti membatasi pilihan loh Mas. Tidak. Justru kalau misalnya ada sebut saja istri atau suami atau anak berkoar-koar, saya mau milih itu, jangan-jangan ini dipengaruhi oleh kerabatnya, jangan-jangan dipengaruhi oleh suami atau istrinya atau orang tuanya gitu loh. Nah, saya kira lebih baik satu keluarga itu memang kompak, tidak perlu bicara ini, bicara itu, bahwa di dalam rumah ada diskusi politik, wajar. Tidak bahkan saya kira dalam rumah itu pun bisa jadi malah beda pendapat loh Mas. Dan itu wajar saja, menurut saya sehat-sehat saja. Dan nggak masalah toh. Selama ini kita lihat bahwa pilihan suami, pilihan istri, pilihan anak beda. Artinya apa? Kita harus bersyukur bahwa tidak ada sistem yang bersifat komando hierarkis. Dari suami ke istri ke anak, kamu milih ini ya, oh iya Pak, gitu. Kamu jangan pilih itu ya, oh iya Pak, kan enggak loh Mas. Justru malah bisa beda loh, jangan salah loh Mas. Jadi kita asumsinya jangan hanya satu arah linear,
tapi juga berbagai arah, Mas, berbagai kemungkinan. Karena manusia ini berperilaku kan tidak bisa ditebak, tidak bisa dipastikan arahnya. Bahwa kemudian apakah katakan saja anak saya mau milih capres nomor sekian karena cakep dan sebagainya misalnya. Apakah saya seperti itu? Belum tentu. Apakah saya memberikan perintah? Apalagi perintah. Wong saya mendisiplinkan mereka untuk belajar saja belum tentu bisa. Apalagi soal politik misalnya, seperti itu loh, Mas. Nah, ini contoh saya kira kita jangan berpikir terlalu linear seakan-akan kalau ini dikasih komando kemudian seakan-akan kayak zaman dulu itu loh. Era-era yang masih otoriter. Dan saya kira kita harus menerima bahwa semua itu sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat bahkan dalam satu keluarga ASN, Mas. Ingat, Mas, itu. Ya. Pak Sekda, Bapak juga akan bertindak sebagai Ketua Des Pemilu. Pemilu berkualitas yang di-arrange oleh Des Pilkada ini seperti apa sih, Pak? Tingkat partisipasinya, gitu-gitu, Pak? Iya. Tentu saja masalah kelancaran dan keamanan ya, kesuksesannya pemilu ya, pilkada itu. Yang kedua ya masalah tingkat partisipasi. Sampai berapa, Pak, harapannya? Ya harapannya kan Pilpres. Kalau harapannya pengennya 100% ya. Kalau mungkin. Ya kan namanya kan harapan ya. Tapi kan kita berusaha kan juga dengan teman-teman dari KPU bagaimana mendorong untuk partisipasi. Makanya tadi saya sampaikan ke teman-teman ASN ini yang punya kewajiban untuk mensukseskan itu boleh dibilang hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi di dalam pemilihan ini. Sebagai Des Pilkada, push setinggi mungkin? Setinggi mungkin. Ya. Dan tanpa konflik, Pak, ya? Harapannya ya itu tanpa konflik, karena kita menyiapnya begitu lama ya. Jadi kita kan ini mengantisipasi semua ya, maksudnya memitigasi resiko-resiko. Tadi kan juga dari Bawaslu kan sebenarnya kan bicara masalah mitigasi nih. Apa sih nanti yang bisa menghambat kesuksesan pemilu yang ini yang kita mitigasi juga. 2018 pemilu 2019. Maaf, Pilpres. Itu banyak keluarga yang hampir terpecah gara-gara pilihan berbeda. Iya. Secara kualitatif tidak bagus. Potensi seperti ini menurut Pak TL masih bisa terjadi? Masih sangat mungkin. Karena apa? Karena preferensi politik orang itu tidak bisa dipastikan, Mas. Pilihan itu nggak bisa dipastikan. Sudahlah, nanti kita lihat. Tapi apakah kemudian pecah terus itu kan ya enggak toh, satu keluarga nanti mereka ya rukun kembali, dan untuk apa toh? Hasilnya nanti mereka jadi presiden, kita gini-gini saja juga gitu loh. Mosok toh, Pak? Iya, artinya gini-gini saja itu ya paling senang dengan berbagai ungkapan ledean, ejekan dan sebagainya, mengolok-olok. Jadi menurut saya itu kegembiraannya di situ loh. Jadi jangan semata-mata dilihat itu sebagai sebuah konflik, sebuah perpecahan, tapi itulah sebuah kenikmatan politik gitu loh, pada level yang paling kecil gitu. Kita jangan salah baca seakan-akan ini mereka nanti gontok-gontokan, enggak. Kadang-kadang mereka juga saling bercanda dan sebagainya gitu. Jadi saya kira janganlah kemudian seakan-akan itu diamplifikasi menjadi satu perpecahan yang luar biasa serius. Dan saya kira itulah, Mas. Ya? Kayak misalnya satu keluarga itu ada yang mendukung kesebelasan tertentu, Arsenal lawan MU misalnya. Kalau pas bertanding menjadi big match itu, siapa yang mau dukung? Misalnya saya pendukung Arsenal, istri saya pendukung MU. Ya kalah menang ya biasa, atau di mana-mana kayak gitu. Dan itulah pertandingan. Dan itulah hebatnya pertandingan. Kita harus menerima apapun hasilnya. Dan apakah setelah itu jutaan gitu istilah orang Jawa ya, kemudian nggak ngomong-ngomong. Saya kira ya enggak lah. Sekedar itu saja ya? Ya, tidak menentukan hidup mati kita. Justru hebatnya orang Indonesia di situ saya kira. Dan saya kira ASN pun punya kedewasaan untuk itu. Ini kapan kira-kira kita saling bercanda, kapan kita saling berdiskusi dan sebagainya. Kalau kita mendiskusikan masing-masing calon presiden, kan juga nggak salah toh, Mas. Artinya nggak salah apa? Ya ini era bebas untuk orang berbeda pendapat, mengajukan gagasan, berargumentasi. Besok pilihannya apa? Kita juga nggak tahu, wong itu rahasia. Ya kan, seperti itu. Dan jadi kalau misalnya ada olok-olokan dan sebagainya, ya biasalah kayak gitu. Seperti ini dilarang nggak, Pak, di lingkungan Pemprov? Apa ya? Yang
ngerasani calon presiden. Kalau masalah diskusi kan ya biasa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Tapi kan tidak. Ya kalau diskusi. Ya kan sebenarnya kan kondisi-kondisi kan dari Pak TL tadi juga arena jadi hiburan juga kayak gitu kan juga tidak sepi namanya untuk bahan-bahan diskusi. Terbuka Pak ya Pak ya. Konteksnya selama tidak kemudian diposting. Iya, tidak diposting, tidak keluar. Hak politik juga. Pers. Hak politik juga. Korpri kan punya hak pilih. Ini menariknya gini Pak, kalau kita main ke gedung Dewan, bercandaan para politisi ini kan sedemikian segar. Iya. Kemasannya kita tangkap, walaupun mereka berbeda, mereka melting juga satu sama lain. Tapi kadang-kadang perspektif publik ini mencerminkan suatu hal yang berbeda. Apakah ini pada konteks penulisannya, penguploadannya, atau seperti apa? Pak Susilo menilai ini sebagai sesuatu hal yang perlu pembelajaran baru? Enggak, sebenarnya semua kalau menurut saya ya, mata rantai terlemah itu justru publik ya. Apakah itu medsos, apakah isu politisasi SARA, politik uang, itu kan kunci menurut saya, kunci paling pokok, paling vital itu kan tingkat kedewasaan, tingkat literasi, kemelekan politik, dan lain-lain, termasuk literasi media itu pada masyarakatnya. Menurut saya seburuk apapun ya budaya di media sosial, kalau masyarakat terliterasi secara digital, apa pengaruhnya? Semua bisa bijak menerima perbedaan, tahu membedakan mana yang baik, mana tidak, layak di share atau tidak. Cuma parahnya, ironisnya, di Indonesia ini kan menurut data, tingkat penetrasi internet kita, penggunaan media sosial itu sudah mencapai 79, sekian persen. Iya, itu sangat tinggi loh. Sementara tingkat literasi digital kita hanya 3, sekian, tidak ada 4%. Bisa dibayangkan itu. Bagaimana orang bermedia sosial tapi dia tidak punya tingkat literasi. Tidak punya daya kritis, tidak punya macam-macam ya. Daya analisa. Dan memang budaya pengguna internet kita, netizen itu bukan mengkritisi sesuatu, bukan menganalisis sesuatu. Dia hanya menerima dan menelan. Itu parahnya di situ. Ya, jadi mata rantai semua kondisi ini menurut saya memang pada aspek publiknya, manusianya kalau menurut saya. Nah, inilah yang harus kita maintain di situ. Bagaimana sosialisasi, bagaimana pendidikan politik, bagaimana sosialisasi. Kenapa Bawaslu membuat indeks itu sesungguhnya, indeks kerawanan pemilu itu kan kita mewanti-wanti publik loh. Ini loh kerawanan-kerawanan, titik-titik kerawanan yang harus kita waspadai bersama. Ada potensi-potensi. Ya, politik uang masih menjadi potensi. Ya, hoax masih di media sosial masih menjadi potensi. Politisasi SARA masih menjadi potensi besar, termasuk netralitas TNI, Polri, dan ASN. Potensi-potensi kerawanan. Ya. Diharapkan kalau semua pihak ini berupaya ya beristihad untuk mendidik publik ya, maka saya sering kalau di banyak forum-forum saya selalu mengatakan cara terbaik untuk mengatasi dampak buruk media sosial kita semua yang sadar, yang melek, yang terliterasi secara digital ini menjadi konten kreator yang positif, yang mendamaikan, yang mencerahkan. Jangan justru sebaliknya. Ada perdebatan, kita komennya malah, wah. Saya nyoba tapi nggak laku. Iya, di grup-grup WhatsApp kita lah, masing-masing punya itu. Bagaimana perbedaan? Grup alumni aja kadang, wah urusan pilpres jadi. Pagi isinya pengajian. Loh, kenapa kita nggak saling mengingatkan? Misalnya contoh ya ini saya alumni FISIP misalnya. Grup alumni FISIP itu, wah perdebatannya juga, aduh. Ini lah kita yang dianggap melek digital saja masih bisa karena memang sahabatnya gede berperilaku ya. Buruk seperti itu, apalagi awam yang tidak terliterasi secara digital. Bagaimana mau bijak bermedia? Nah, tapi sebagai sebuah penggiringan untuk memberikan suara besok sebenarnya positif ya, antusiasmenya ada lah, jiwa raganya ada itu. Iya. Pak Saida, ASN paling tidak ekstrimnya adalah maju tak gentar membela yang menang pada konteks netralitasnya.
Bappenas menyebutkan bahwa visi misi calon presiden dan wakil presiden dan apapun juga yang berkontestasi besok itu mengacu kepada perencanaan pembangunan jangka panjang Indonesia Emas. Apakah semua calon jadi bagus nih, Pak? Iya. Sebenarnya kalau masalah visi misi calon presiden itu kan nanti pasti akan dibedah pada saat kampanye ya, pasti. Tapi tadi saya sampaikan bahwa posisi kita di ASN itu adalah ada di dalam rumah penyelenggara pemerintah. Kalau kita bicara pemerintah kan termasuk DPRD nih, di dalam. Nah, kontestasi yang ada sekarang itu kan ada di luar. Ada di luar, tadi kalau garis-garisnya adalah bahwa visi misi harus kaitannya dengan perencanaan Indonesia Emas. Itu kan ada di luar. Itu silahkan ada di luar kita, masih di luar ASN ini. Tapi nanti yang menang, ya, yang menang itu kan nanti menjadi bagian dari pemerintahan nanti, masuk di dalam. Akan datang ke kita. Iya, akan ada di dalam kan, akan di dalam. Itulah kita saatnya nanti untuk ikut mensukseskannya kan gitu. Begitu terpilih visi misinya kan mau nggak mau kewajiban kita yang ada di dalam, karena itu masuk di dalam nanti masalahnya, masuk di dalam pemerintahan kan gitu. Itulah saatnya nanti kita semua ASN itu untuk mensukseskan itu. Pak TL. Iya. Ada primordialisme dan ada contoh yang menggetarkan dari primordialisme. Kalau dia yang terpilih, kelihatannya kucuran APBN-nya akan semakin banyak ke daerah kami. Ini akan sejalan tidak besok? 1 menit. Saya kira kita tidak usah terlalu khawatir karena pengawasan itu akan dijalankan oleh siapapun, Mas. Siap. Juga ada BPK, ada KPK. Tidak boleh harap terlalu banyak, nggak perlu ya? Iya, ketakutan saya kira bahwa kemudian primordialisme tadi karena ada kedekatan secara, kalau kita ngomong primordialisme itu kan ngomong identitas. Yes. Identitas politik, agama kah, etnisitas kah, kemudian lokalitas kah, dan sebagainya. Tapi saya kira dengan berbagai instrumen yang kita punya, entah dari negara, lewat Bawaslu misalnya, entah dari masyarakat sipil lewat media misalnya, entah dari prakarsa masyarakat lewat media sosial misalnya, semua itu kok bisa diantisipasi ya. Bahwa kemudian ada kekhawatiran, saya kira jangan terlalu berlebih-lebihan lah kita. Dan bergantung juga. Iya. Tidak boleh bergantung. Pak Sikda, selamat berhiatus teman-teman Korpri Jawa Tengah, semoga bisa menjalankan proses hiatus untuk tidak kemudian menunjukkan syahwat yang berlebihan sehingga memberikan kegaduhan yang terlalu banyak sehingga Pak Sosiawan dan kawan-kawan perlu turun tangan. Selamat berulang tahun. Terima kasih. Mudah-mudahan pilkada pemilunya ini berkualitas, tetapi ASN-nya tetap netral. Terima kasih. Selamat ulang tahun Korpri ke-52. Selamat sore dan sampai jumpa. Ternyata telah menjadi kebahagiaan hati yang tiada terperi. Mari genggam jemari, memadu dua hati, saling memiliki. Kembalilah kini, benahilah kini kepekaan nurani. Kembalilah kini, segala asa berseri, berjanjilah kini, tetap setia, sahabat selama-lamanya, sahabat selama-lamanya, sahabat selama-lamanya. Kembalilah kini, segala asa berseri, benahilah kini kepekaan